Dengan NIM 2403066, saya dari kelas PTNA. Berikut saya akan menjelaskan 5 proses penting dalam metabolisme protein dan asam amino dalam mata pelajaran biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MP IPM. Di sini saya akan menjelaskan proses transminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari suatu asam amino ke senyawa lain seperti asam keto untuk membentuk asam amino baru. Contohnya adalah glutamat dan priofat menghasilkan alfa ketoglutarat dan alanin. Dan bahan yang digunakan adalah asam amino misalnya seperti glutamat, asam keto misalnya seperti priofat, enzim transminase misalnya ALT dan AST, koenzim seperti vitamin B6 dalam bentuk piridoxal fosfat atau PLP. Tujuannya untuk mengubah asam amino menjadi bentuk lain yang bisa digunakan untuk energi atau pembentukan senyawa penting. Langkah awal dalam metabolisme asam amino adalah langkah awal dalam metabolisme asam amino. Yang kedua, reaksi deaminasi. Yang pertama, deaminasi oksidatif. Pengertiannya menghilangkan gugus amino dari asam amino dengan bantuan oksigen menghasilkan amonia atau NH3 dan asam keto. Prosesnya, glutamat menghasilkan alfa ketoglutarat dan NH3. Bahan yang digunakan seperti substrat atau glutamat, enzim atau enzim glutamat dehidrogenase, koenzim adalah NAD atau NADP, tempat di mikrodiria hati. Tujuannya untuk menghasilkan amonia untuk dibuang melalui siklus urea, menghasilkan asam keto sebagai sumber energi, Dan yang kedua, deaminasi non oksidatif. Pengertiannya adalah penghilangan gugus amino tanpa oksigen biasanya terjadi pada serin atau threonine. Prosesnya, serin menghasilkan priofat dan NH3. Bahan yang digunakan seperti substrat atau serin atau threonine. Enzim yang digunakan seperti enzim serin dehidratase dan threonine dehidratase, koenzim piridoxal fosfat atau PLP, untuk menghasilkan energi dan bahan metabolit dari asam amino tertentu. Yang ketiga, sintetis urea atau siklus urea. Pengertiannya, proses pembentukan urea di hati untuk membuang amonia atau NH3 yang bersifat racun bagi tubuh. Proses utamanya adalah amonia, CO2, dan ATP menghasilkan karbomil fosfat. Karbomil fosfat dan ornitin menghasilkan citrulin. Citrulin dan aspartat dan ATP menghasilkan argininoksuccinat. Argininoksuccinat menghasilkan arginin dan format. Arginin menghasilkan urea dan ornitin. Bahan yang digunakan seperti amonia atau NH3, CO2, dan aspartat, ornitin. Lalu kita tahu seperti 3 ATP. Enzim yang digunakan adalah enzim karbomil fosfat sintetisase, 1 ornitin transkarbamilase dan lisai arginisase. Koenzim seperti enzim pertama oksidator. Tujuannya menetralisir amonia dan mengeluarkannya melalui urin dalam bentuk urea, menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Itu untuk menjaga keseimbangan nitrogen di dalam tubuh. Yang keempat, ada sintetis asam amino. Pengertiannya adalah proses pembentukan asam amino non esensial dalam tubuh dari senyawa antara dalam metabolisme. Contoh prosesnya adalah priofat menghasilkan alanin, alfa ketoglutarat menghasilkan glutamat, dan oksalosetat menghasilkan aspartat. Bahan yang digunakan seperti substrat, senyawa antara priofat atau oksalosetat. Enzim digunakan adalah enzim transminase,
Koenzim seperti vitamin B6 atau PLP. Tujuannya membentuk asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membangun protein dan enzim, mengatur keseimbangan nitrogen di dalam tubuh. Yang kelima adalah sintetis heme. Pengertiannya, proses pembuatan heme bagian penting dari homoglobin seperti pengangkut oksigen dalam darah dan enzim tertentu. Proses utamanya adalah suksinil dan KOA menghasilkan asam delta. Yang kedua, 2LA menghasilkan Proplinogen menghasilkan urprofrinogen, dan urprofrinogen menghasilkan coproprofrinogen. Coproprofrinogen menghasilkan protoporfin 9. Protoporfin 9 menghasilkan Fe2 dan heme. Bahan yang digunakan seperti suksinil, KOA, glisin, Fe2 kuadrat atau besi. Enzim yang digunakan adalah ALA sintasase atau ALA dehidratase dan enzim-enzim lain tahap lanjut. Koenzim seperti B6, PLP. Tujuannya membentuk heme untuk homoglobin, myoglobin, dan sitokinin atau enzim pernapasan sel, penting untuk mengangkut oksigen dalam reaksi energi sel. Sekian penjelasan video saya. Terima kasih.